Shalom, horas untuk kita semua. Kiranya kita semua diliputi sukacita dan juga damai sejahtera. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Selasa 5 Agustus 2025 diambil dari Yesaya pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, akhirnya keselamatan Sion datang. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menjanjikan bahwa bangsa Israel akan kembali ke Yerusalem. Ini berita sukacita bagi orang Israel yang saat itu masih berada di pembuangan Babilonia. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, Yesaya 62 ayat yang pertama, oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Apa itu kebenaran dalam konteks Yesaya 62 ayat 1 ini? Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Kebenaran itu adalah janji Tuhan yang juga adalah firman Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa kebenarannya bersinar seperti cahaya, firman Tuhan ataupun janji Tuhan itu akan bersinar seperti cahaya. Ayat yang kedua, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Ketika kebenaran firman Tuhan itu bercahaya, maka bangsa-bangsa akan melihat janji Tuhan yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Sehingga semua raja akan melihat kemuliaanmu. Bahwa semua raja akan melihat bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Kemuliaan Tuhan memancar di bangsa Israel ketika mereka kembali ke Yerusalem. Yang saat itu mungkin para raja-raja merasakan tidak mungkin orang Israel bisa kembali ke Yerusalem. Tetapi melalui kemuliaan Tuhan, maka bangsa Israel diangkat derajatnya dari orang buangan menjadi orang merdeka. Nah, kemudian dikatakan lagi, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Nama baru seperti apa? Kalau kita baca ayat yang keempat, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Jadi waktu itu ketika mereka terbuang ke Babilonia, seolah-olah Tuhan meninggalkan bangsa Israel dan akan berganti dengan nama yang berkenan kepadaku. Negeri Israel yang dahulu disebut yang sunyi, kemudian kembali namanya yang bersuami. Artinya pada saat bangsa Israel ke Babilonia, itu tanah itu sunyi. Ketika mereka kembali, maka dikatakanlah tanah itu bersuami karena bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan ataupun Yerusalem. Nah, saat ini apa makna nats ini pada hidup kita saat ini? Apa yang bisa kita ambil dari nats ini? Kalau dahulu janji Tuhan atau firman Tuhan adalah pengharapan dan penghiburan kepada bangsa Israel untuk membawa mereka kembali ke Yerusalem, maka saat ini janji Tuhan dan firman Tuhan kepada kita adalah pengharapan dan penghiburan bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita, bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman dalam Matius 28 ayat 20. Oleh karena itulah, kalau Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman, maka mari pegang janji Tuhan.
Mari pegang firman Tuhan itu. Apapun keadaan yang kita hadapi, menangkanlah firman Tuhan, karena firman itu yang akan menyertai kita. Firman itu yang akan bersinar seperti cahaya dalam diri kita, sehingga orang-orang akan melihat nantinya kebenaran firman itu dalam hidup kita. Mungkin ketika kita memilih firman Tuhan, ketika kita memenangkan firman Tuhan, orang-orang menganggap sepele, orang-orang menganggap mana mungkin. Tetapi kemuliaan Tuhan akan terpancar ketika kita memilih untuk memenangkan firman Tuhan. Dan akhirnya nanti kita akan memiliki nama baru yang ditentukan oleh Tuhan atas segala tantangan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, remaja dan Napas Sebulung, dan juga adik-adikku sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya teringat dengan satu kisah nyata. Ada satu keluarga dengan 5 orang anak. Lalu ketika ayah dan ibunya meninggal, mereka terpecah belah. Karena apa? Karena harta warisan. Si abangan, anak yang pertama, memang tidak sesukses keempat adik-adiknya. Rumahnya pun ngontrak. Kerjanya pun itu karyawan biasa. Tidak seperti adik-adiknya, ada yang HRD, ada yang manajer. Namun si abang sebagai pimpinan keluarga setelah menggantikan sang ayah yang telah meninggal, itu berinisiatif untuk menyatukan kembali adik-adiknya yang 4 orang ini. Dia punya gagasan bahwa dia harus memperdamaikan adik-adiknya yang 4 orang ini. Walaupun rumah mereka masih ngontrak, saat itu mereka memperebutkan 4 rumah. Ada 4 rumah pewarisan dari ayah mereka. Nah, waktu itu adik-adik sampai tidak saling komunikasi hanya gara-gara rebutan rumah ini. Jadi 4 rumah ini betul-betul terbengkelai. Selama setahun, lalu 2 tahun, mereka semua seperti memutus hubungan keluarga. Dan si abangan akhirnya dia rela, dia menjual mobilnya. Dia keluar dari kerjaannya. Uangnya dia pakai untuk apa? Untuk menemui adiknya satu demi satu. Satu di kota A, B, C, dan D. Lalu kemudian sebagian lagi uangnya untuk sekolah anak-anaknya. Kebetulan anaknya ada 2 orang. Bukan tanpa tantangan. Orang-orang menyebut si abangan ini bodoh. Si orang-orang menyebut, bahkan saudara dari istrinya, bahkan istrinya pun sudah sangat marah-marah, menyebut bahwa dia itu nggak usah lagi pedulikan dengan adik-adiknya, bahwa dia itu sudah mempunyai keluarga. Benar, memang benar. Namun satu sisi dia akhirnya menyadari bahwa dia harus menyatukan kembali. Dia ingin memenangkan firman Tuhan. Masa kemudian untuk sama adiknya sendiri tidak ada komunikasi? Masa terus tidak ada saling sapa? Mau sampai kapan? Akhirnya dia memilih itu. Dia datangi satu demi satu dalam keadaan gelisah, dalam keadaan juga yang tertekan karena dari rumah juga dia ditekan. Dan akhirnya sepakatlah 4 adiknya ini untuk bertemu di puncak Bogor. Dan ketika itu dia menyampaikan, biarlah 4 rumah itu untuk kalian. Sudahlah, saya tidak usah memiliki rumah. Semua tercengang adik-adiknya. Semuanya tercengang 4 orang adiknya. Lalu kemudian akhirnya selesailah pertemuan itu. Tapi dia meminta janji, jangan lagi kita untuk tidak saling menyapa. Jangan lagi kita tidak saling komunikasi. Mari kita komunikasi, saling menyapa, saling seperti dahulu ketika kita bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Dan akhirnya apa? Tanpa si abang sadari, 3 bulan kemudian saat ulang tahunnya, 4 adik-adiknya ini menghadiahkan rumah, menghadiahkan 1 mobil yang mereka tahu bahwa abangnya rupanya menjual mobil, dan kemudian mereka menghadiahkan modal untuk usaha abangnya. Benarlah firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran.
damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu kemudian dia mendapat nama baru, si pembawa damai, oleh adik-adiknya. Dan orang-orang pun berseru, wah luar biasa, ternyata begini. Wah, dan istrinya pun kembali menyayangi dia. Artinya apa? Bahwa ketika dia memilih untuk berpegang pada janji Tuhan, dia memilih firman Tuhan, dia memilih untuk damai sejahtera, dia memilih untuk sukacita dipulihkan di antara keluarga, dia mendapatkan lebih dari apa yang dia dapatkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, tetap pegang janji Tuhan. Mari menangkan Tuhan, menangkan firman-Nya, agar firman-Nya bercahaya dan orang akan melihat kecahayanya itu dalam diri kita, dan kita akan mempunyai nama baru yang akan Tuhan tentukan sendiri dari apa yang kita pilih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Sebagaimana janji-Mu ya Tuhan untuk bangsa Israel pada saat itu, bahwa mereka akan kembali ke Yerusalem dan mereka percaya. Tuhan, demikian juga janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami sampai pada akhir zaman. Tuhan, ajar kami untuk percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu berkuasa. Firman-Mu itu Tuhan yang akan menjadi cahaya dalam hidup kami, dan yang akan menerangi setiap langkah kami, sehingga setiap orang bisa melihat cahaya itu dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan untuk memenangkan Engkau dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup kami. Biarlah Tuhan, segala sesuatu yang kami pilih itu adalah memenangkan Engkau, bukan memenangkan dunia ini. Bukan memenangkan keegoisan ataupun mementingkan diri sendiri, namun damai sejahtera, kebenaran dan sukacita. Itulah yang harus kami menangkan. Karena itulah firman-Mu, itulah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah juga cucu-cucu kami, juga berkati Tuhan orang tua kami. Tuhan juga berkati kalaupun ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dan terpujilah Engkau hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.